Pada Mei 2024, Google memberitahu jutaan orang yang mencari saran memasak untuk memasukkan lem tidak beracun ke dalam saus pizza mereka. Bukan meme, bukan satir. Sebuah jawaban nyata yang dihasilkan AI dan disajikan sebagai fakta mutlak. Ini mungkin terlihat seperti kesalahan lucu, tapi bukan. Ini sesuatu yang lebih buruk. Ini adalah gejala fatal dari internet yang sudah mati. Saat ini, hampir 50% lalu lintas web adalah bot. Google diam-diam telah berubah dari mesin pencari menjadi ruang gema tertutup di mana AI dilatih dengan data dari AI. Internet yang kamu kenal dulu sudah tidak ada. Kamu bukan lagi konsumen, kamu adalah data pelatihan. Inilah alasan kamu harus berhenti menggunakan Google sekarang juga. Pertanyaan tentang pizza awalnya terdengar polos. Kenapa keju saya selalu meluncur dari pizza? Dan tidak butuh waktu lama bagi internet untuk menemukan sumbernya. Itu ternyata diambil dari sebuah postingan troll Reddit berusia 11 tahun yang entah bagaimana bisa muncul di peringkat teratas metrik Google. Dan setelah itu, semuanya jadi kacau. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk mulai bereksperimen dengan pencarian untuk melihat gangguan lain apa yang ada di luar sana. Dan salah satunya menimbulkan risiko lebih besar bagi kesehatan masyarakat. Seseorang mencari di Google, berapa banyak batu yang harus saya makan? Dan mendapatkan hasil yang mengklaim bahwa para ahli geologi di UC Berkeley menyarankan untuk makan setidaknya 1 batu kecil setiap hari. Hasil tersebut mengutip seorang ahli geologi bernama Dr. Joseph Granger yang menjelaskan bagaimana cara memasukkan kerikil ke dalam pola makan harian Anda. Sumber untuk hal ini adalah sebuah artikel tahun 2021 dari situs satir The Onion. Jelas bahwa algoritma Google benar-benar bermasalah. Pertama, ini bukan hasil pencarian Google. Hasil pencarian itu masih ada, tapi Anda harus mencarinya. Hasil pencarian itu tersembunyi di bawah ringkasan hasil yang menurut algoritma bertenaga AI Google adalah respons yang paling sesuai. Tapi ada satu masalah. Seringkali hasil tersebut justru sebaliknya. Ini adalah 2 hasil yang paling aneh. Tapi para pengguna telah melaporkan respons aneh yang diambil dari sudut-sudut internet yang tidak biasa oleh algoritma tersebut. Hal ini membuat banyak orang mengatakan bahwa Google jadi jauh lebih sulit digunakan karena AI-nya bukan hanya salah, tapi juga berhalusinasi. Sejak AI muncul di awal tahun 2020-an, perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan otomatisasi, dan keputusan itu malah menjadi bumerang. Sebuah laporan tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 50% lalu lintas di internet sekarang berasal dari AI dan bot otomatis yang menghasilkan, mengambil, dan berinteraksi dengan konten dalam skala besar. Itu berarti untuk setiap orang sungguhan di internet seperti Anda, ada mesin yang melihat hal yang persis sama, bukan untuk memahaminya, tapi untuk memanipulasinya. Hal itu menciptakan sebuah paradoks. Platform seperti Google dirancang untuk menyaring konten di internet menjadi hasil pencarian yang berguna. Tapi sekarang, konten itu sangat banyak dibuat oleh bot, yang kemudian dianalisis oleh bot dan lalu disaring untuk manusia. Tapi yang menakutkan adalah, ini bukan kebetulan. Google memulai semuanya pada bulan Maret 2024 dan tidak ada yang menyadarinya. Seperti semua situs teknologi besar, Google secara berkala memperbarui perangkat lunak dan perangkat keras mereka untuk menyempurnakan pengalaman pengguna. Tapi tidak ada yang siap dengan betapa pentingnya pembaruan di bulan Maret 2024 itu. Google menjanjikan pengalaman yang lebih baik, yang akan menurunkan prioritas konten berkualitas rendah dan memudahkan Anda menemukan apa yang Anda cari. Poin prioritas yang seharusnya menjadi target perubahan algoritma ini adalah domain kadaluarsa, halaman yang dibuat secara massal, dan situs pihak ketiga yang dibuat hanya untuk meningkatkan peringkat situs lain di hasil pencarian. Ini adalah taktik yang telah digunakan oleh para spammer untuk memanipulasi Google selama bertahun-tahun. Langkah ini dimaksudkan untuk membersihkan internet yang sudah dibangun berdasarkan algoritma tersebut. Namun, rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Dalam semalam, taktik yang digunakan situs-situs untuk mempromosikan diri mereka sendiri menjadi lebih dari sekedar tidak berguna. Taktik itu justru menjadi sangat merugikan. Bertahun-tahun peringkat tinggi hilang dalam sekejap, dan situs-situs pun harus memulai semuanya dari awal lagi. Meskipun banyak dari mereka menggunakan metode yang sekarang tidak lagi diprioritaskan oleh Google, yang lain melaporkan bahwa promosi diri secara organik justru membuat mereka secara tidak adil dianggap melakukan spam. Secara keseluruhan, dampaknya sangat menghancurkan. Studi yang melacak situs-situs niche independen menemukan bahwa lebih dari 80% dari mereka kehilangan trafik antara Desember 2023 dan Agustus 2024. Hal ini sangat memukul situs ulasan yang diuji langsung oleh manusia seperti House Fresh yang melaporkan kehilangan 91% dari trafik Google mereka sendiri. Bagi banyak situs kecil, ini setara secara digital dengan Walmart yang datang ke kota dan memasang papan reklam besar tepat di depan toko perangkat keras lokal. Toko aslinya masih ada,
tapi tidak ada yang akan menemukannya. Namun, langkah ini bahkan tidak mencapai tujuan Google. Manusia berpikir cepat, tapi komputer berpikir lebih cepat. Pada saat pembaruan itu diterapkan, perusahaan pemasaran teratas sudah beralih ke apa yang dikenal sebagai parasite SEO. Sebagian besar situs yang kehilangan pengunjung akibat pembaruan Google adalah situs kecil dan independen yang membangun kekuatan domain mereka sendiri selama bertahun-tahun. Sebaliknya, parasite SEO menumpang pada platform terpercaya seperti Medium, LinkedIn, dan Reddit untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi tanpa benar-benar berusaha keras. Dan Google tidak selalu membedakan antara konten yang baik dan buruk. Yang terpenting hanyalah peringkat. Jadi, perusahaan-perusahaan mulai membanjiri platform-platform ini dengan sebanyak mungkin konten. Dan jika Anda berpikir itu berarti bayaran besar untuk para penulis, pikirkan lagi. Ini adalah salah satu tempat pertama di mana tulisan yang dihasilkan AI mulai mendapat tempat. Perusahaan-perusahaan besar mulai membanjiri situs-situs tersebut dengan teks generik yang bisa dibuat dalam hitungan menit. Tidak perlu bagus, tidak perlu orisinal. Teks itu hanya perlu dipublikasikan di tempat yang tepat. Bot-bot tersebut mendapatkan keuntungan dalam berbagai cara. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi situs web saat ini adalah apa yang dikenal sebagai pembajakan trafik pencarian. Jaringan bot menargetkan nama domain yang sudah kedaluarsa yang mereka anggap bernilai tinggi dan memiliki otoritas tinggi. Mereka mengambil alih kendali dan mengisinya dengan sebanyak mungkin artikel yang dihasilkan AI sehingga situs tersebut melesat naik di peringkat. Domain-domain ini seringkali dibuat dengan mengacu pada pesaing utama pembeli, menggunakan variasi kecil pada nama mereka, dan kemudian diisi dengan konten yang mendukung kompetitor. Ini mungkin terdengar tidak etis, dan banyak yang bertanya-tanya apakah ini sah secara hukum. Tapi cara ini berhasil, dan kami punya bukti dari orang yang paling mahir melakukannya. Pada tahun 2023, konten yang dihasilkan AI masih dalam tahap awal, tetapi para ahli SEO termasuk yang paling awal mengadopsinya. Salah satunya, Jake Ward ingin melihat seberapa jauh dia bisa mendorongnya. Hasilnya sangat mencengangkan. Dia menggunakan AI untuk mengekspor peta situs pesaingnya dan kemudian mengubah setiap URL mereka menjadi judul artikel yang terpisah. Dia memanfaatkan AI untuk membuat 1.800 artikel berdasarkan masing-masing judul tersebut dan kemudian mengunggahnya. Ini adalah taktik lama dan biasanya membutuhkan banyak pengambilan data secara manual. Tetapi sekarang bisa dilakukan secara instan dan lebih sukses dari sebelumnya. Publik tidak mengetahui tentang pencurian domain ini dari gugatan pesaing. Mereka mengetahuinya dari Ward karena dia dengan bangga membual tentang hal itu di X. Dia bahkan memberikan panduan kepada pengguna lain tentang cara mengeksploitasi domain kosong dan mengubahnya menjadi aset. Selama 18 bulan, Ward berhasil merebut 3,6 juta kunjungan pencarian organik dari pesaingnya. Dengan puncak 490.000 kunjungan dalam satu bulan, dia menunjukkan bagaimana mengotomatiskan sebagian besar prosesnya, memungkinkan orang untuk bertindak cepat selagi peluang masih ada. Bagi banyak perusahaan, peluang ada di mana-mana. Taktik utamanya adalah menargetkan halaman-halaman berkualitas rendah yang tidak aktif dan mendapat sedikit trafik, yang juga dikenal sebagai halaman zombie. Saat masa aktifnya habis, halaman-halaman tersebut dibeli dan digunakan untuk mengalihkan trafik dari perusahaan induk langsung ke pesaing mereka. Bahkan tidak perlu ada orang yang mengarahkan upaya ini. Jaringan bot diperintahkan untuk memantau domain yang tersedia, mengambilnya, dan mulai memproduksi konten, sementara CEO masih menikmati kopi paginya. Semakin banyak situs web yang akhirnya diambil alih oleh konten yang dihasilkan AI, yang membuat banyak orang bertanya, apakah masih ada orang di sana? Ini tampaknya masalah yang mudah untuk diatasi. Sebagian besar konten yang dihasilkan AI, bahkan hingga hari ini, masih dipenuhi dengan kesalahan dan cukup mudah untuk dideteksi. Meskipun demikian, Google belum menindaklanjutinya dengan tindakan sebesar pembersihan pada Maret 2024 untuk membalikan kerusakan yang telah ditimbulkannya. Ini juga bukan karena kekurangan sumber daya. Sistemnya mungkin memang bekerja persis seperti yang dimaksudkan. Google tidak lalai dalam pekerjaannya. Mereka justru menjebak Anda dalam lingkaran konten yang dihasilkan AI. Dan semua itu dilakukan untuk satu alasan tertentu. Dulu Anda akan mengetikkan sebuah kata atau pertanyaan ke mesin pencari dan langsung mendapatkan daftar tautan untuk dipilih. Itu akan diatur oleh algoritma, dimulai dari apa yang menurutnya paling berguna. Itu sederhana, praktis, dan memberikan pengguna daftar pilihan sampai mereka menemukan yang tepat. Begitulah Google dimulai. Tapi ada satu masalah. Itu memang berguna, tapi tidak menguntungkan. Google bukan lagi perusahaan rintisan mesin pencari kecil yang sederhana seperti saat awal berdiri. Sekarang Google adalah raksasa dengan satu prioritas, menghasilkan uang.
Tidak butuh waktu lama sebelum pencarian Google disusupi oleh iklan, yang kemudian membuat pengguna harus lebih teliti untuk memastikan apakah hasil teratas yang mereka klik adalah hasil pencarian organik atau item yang dipromosikan. Sekarang, klik tersebut mungkin sudah tidak ada artinya lagi. Sekarang Anda mungkin berpikir bahwa mesin pencari hanya punya satu tugas, yaitu membawa Anda ke tempat yang tepat. Tapi bagaimana jika tempat yang tepat itu sebenarnya tidak pernah keluar dari mesin pencari? Hasil tanpa klik telah menjadi ideal bagi mesin pencari, mendatangkan trafik bagi mereka dan bukan kepada siapapun yang lain. Ini adalah saat pengguna mendapatkan semua data yang mereka cari di halaman pertama yang mereka kunjungi. Tidak perlu mengklik tautan lain apapun. Ini telah berkembang beberapa kali selama bertahun-tahun. Pertama, dengan rich snippets yang memberikan cuplikan teks singkat dari setiap tautan situs web. Lalu panel pengetahuan yang menyediakan teks visual dan analisis tentang topik tertentu yang diambil dari antarmuka pencarian. Seringkali bekerja sama dengan situs seperti Wikipedia. Biasanya itu bersifat informatif dan membuat trafik tetap berada di Google. Lalu AI mengubah segalanya. Sekarang, hal pertama yang Anda lihat sama sekali bukan hasil pencarian Anda. Ini adalah ringkasan AI Google yang mengambil dari berbagai sumber teratas untuk membuat 1 atau 2 paragraf dengan teks tertulis, tautan, dan data. Dan ini terdengar berguna, tapi ada satu pertanyaan besar. Dari mana informasi ini berasal dan bisakah dipercaya? Menurut sebuah studi terbaru oleh SparkToro, 58,5% lalu lintas pencarian Google sekarang adalah zero click. Orang-orang mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan dari halaman pertama yang mereka buka tanpa pernah mengklik tautan apapun. Laporan anekdot dari para guru menceritakan tentang siswa Gen Z dan Gen Alpha yang tumbuh dengan Google, yang hanya menggunakan halaman pertama yang mereka buka sebagai alat tanya jawab serbaguna. Mereka tidak tahu cara menemukan halaman web sendiri, dan mungkin itulah yang diinginkan Google, menjadi halaman pertama yang orang buka bukan hanya untuk pencarian, tetapi untuk segalanya. Tapi orang-orang mulai menyadari dan mereka menemukan tempat pelarian yang tak biasa. Sebagian besar pihak yang diuntungkan dari perubahan di Google adalah situs yang dibuat oleh AI dan Google itu sendiri. Tapi ada satu pengecualian besar, Reddit. Situs ini memang selalu berbeda, berpisah dari ledakan media sosial, hanya halaman depannya yang digerakkan oleh algoritma. Reddit terutama berbasis teks, bukan video, dan AI hanya digunakan untuk beberapa ringkasan saja. Hal itu menyebabkan ledakan yang tak terduga. Reddit melihat lalu lintas organik dari Google meningkat lebih banyak daripada situs lain manapun, melonjak dari sekitar 132 juta menjadi lebih dari 500 juta hanya dalam 1 tahun. Alasannya sederhana. Reddit adalah salah satu dari sedikit tempat di internet di mana orang masih berasumsi bahwa mereka berbicara dengan manusia lain. Kombinasi antara kemudahan untuk memposting dan anonimitas secara umum membuat orang lebih mau untuk memposting secara terbuka di sana. Google dengan cepat melihat bahwa Reddit sedang menjadi tambang emas untuk konten organik, dan mereka tidak butuh waktu lama untuk membuat kesepakatan. Pada bulan Februari 2024, Google menawarkan $60 juta untuk data Reddit. Ini memungkinkan Google menggunakan postingan Reddit untuk melatih model AI-nya dan bahkan memengaruhi hasil pencarian. Ini adalah sesuatu yang kemungkinan didapatkan dengan harga tinggi, menunjukkan betapa berharganya Reddit saat ini. Pada tahun yang sama, Reddit mencatatkan laba kuartalan pertamanya sebagai perusahaan publik yang sebagian besar didorong oleh lonjakan lalu lintas pencarian. Namun, hal ini bisa menjadi pedang bermata dua. Pengguna Reddit telah memperhatikan lonjakan yang tidak biasa dalam cerita-cerita yang berulang. Semuanya membahas konflik yang sama dan menampilkan gaya penulisan yang serupa. Pengguna cepat menyoroti cerita yang mereka curigai dihasilkan AI dan kemudian memberikan downvote pada postingan tersebut. Namun jelas bahwa ini mungkin akan menjadi perjuangan yang berat. Data Reddit sekarang sangat berharga, yang berarti jaringan bot yang dulu membuatnya menjadi tempat yang nyaman untuk mencari informasi, kini melihatnya sebagai tempat yang mudah untuk dieksploitasi. Google berpikir mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan memanfaatkan data Reddit. Tapi mungkin internet sudah terlanjur rusak untuk diperbaiki dengan cara itu. Entah para pengguna menginginkannya atau tidak, di Google saja baru-baru ini muncul reaksi keras terhadap fakta bahwa AI tidak hanya ada di mesin pencari, tapi juga di server email. Pengguna mendapatkan ringkasan email buatan AI dan mereka bahkan menemukan sistem yang memberikan saran kalimat berikutnya saat mereka menulis. Banyak yang mengeluh bahwa opsi untuk mematikan fitur-fitur ini sulit ditemukan dan digunakan, dan hal itu bisa saja menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Para skeptis AI sudah lama memperingatkan tentang potensi krisis yang disebut keruntuhan model. Ini adalah sesuatu yang diamati dalam model pelatihan AI, di mana pembelajaran mesin pada akhirnya berakhir dengan melatih dirinya sendiri.
Karena memproses begitu banyak data, AI menyerap sejumlah besar informasi sintetis yang tidak terkurasi. Input-input yang cacat itu kemudian masuk ke hasil pencarian, dan kesalahan-kesalahan mulai menumpuk di dalam sistem. Pada tahap awal keruntuhan model, data minoritas yang tidak sesuai dengan mayoritas akan disaring, sehingga semakin sulit untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Itulah awal dari akhir. Keruntuhan model tahap akhir terjadi ketika model bahasa besar mulai kehilangan kegunaannya. Model tersebut mulai mengulangi informasi yang salah, menjadi semakin sulit untuk diperbaiki, dan kinerjanya terus menurun. Beberapa peneliti membandingkannya dengan perkawinan sedara, di mana cacat genetik diwariskan berulang kali, sehingga menghasilkan versi sifat yang lebih menonjol dan seringkali berbahaya. Secara sederhana, AI mulai menyerap data terburuknya sendiri dan perlahan-lahan rusak, dan Google mungkin menjadi pusat masalahnya. Google bukan hanya mesin pencari terbesar di dunia. Satu-satunya pesaing terdekatnya adalah dirinya sendiri. Google sendiri memiliki sekitar 90% lalu lintas mesin pencari global. Satu-satunya pesaing nyata untuk volume pencarian adalah YouTube, yang juga dimiliki oleh Google. Amazon dan Yahoo berada di atas 1% dari total lalu lintas. Banyaknya jumlah pencarian yang dilakukan Google setiap hari, berarti mereka memproses volume data yang tidak bisa disaingi oleh siapapun. Dan data itu semakin banyak, terdiri dari konten yang dihasilkan oleh AI. Kesalahan yang menyebabkan jawaban aneh tentang lem dan batu pada tahun 2024 belum terselesaikan, masalahnya justru semakin parah. Dan hal ini bisa membawa kita menuju singularitas yang menakutkan. Seiring semakin banyaknya konten yang dihasilkan AI setiap harinya, semakin sulit bagi konten yang dibuat manusia untuk memberikan dampak. Situs-situs asli semakin turun ke bawah halaman. Konten yang dihasilkan AI menjadi semakin menonjol, dan kesalahan-kesalahan pun semakin diperbesar, hingga hasil utama mesin pencari semuanya adalah konten sintetis yang dirancang untuk mempromosikan dirinya sendiri. AI dilatih dengan lebih banyak AI, dan orang-orang tidak lagi mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Google. Mereka justru mendapatkan apa yang Google inginkan untuk mereka. Dan dalam kasus ini, apa yang akan terjadi dengan seluruh pengetahuan manusia? Kelompok penegak hukum Eropa, Europol, membunyikan alarm, dan ini bukan lagi peringatan dini, melainkan peringatan terakhir. Mereka mengatakan bahwa sekitar 90% konten daring bisa saja dihasilkan oleh AI pada akhir tahun 2026. Itu mungkin terdengar berlebihan dan konyol, tetapi ada banyak sekali konten yang dihasilkan AI di hampir setiap situs media sosial, seringkali dirancang untuk memprovokasi atau memicu perdebatan. Dan di jutaan situs web hantu di seluruh internet, artikel-artikel AI dihasilkan setiap hari tanpa ada niat agar siapapun membacanya. Mereka tidak membutuhkan pengunjung langsung karena Google sudah mengawasi. Dan itulah mengapa beberapa orang mulai berpikir lebih jauh. Sekelompok kecil veteran dunia maya yang berdedikasi mulai beralih ke situs-situs baru yang menghindari AI, meskipun dengan hasil yang beragam. Selama beberapa tahun terakhir, mesin pencari baru bermunculan, dengan Kagi dan Marginelga menjadi dua yang paling menonjol. Keduanya membanggakan diri sebagai mesin pencari yang hanya menampilkan konten buatan manusia, memprioritaskan konten non-komersial, dan pencarian organik dengan algoritma bertenaga AI sebagai opsi tambahan. Demikian pula, di dunia video game, sekelompok kecil penggemar yang berdedikasi telah muncul di sekitar konsol retro, di mana pengguna dapat memainkan game-game lama yang mungkin mereka mainkan saat tumbuh dewasa. Bagi kebanyakan orang, mereka sedang berdiri di persimpangan jalan. Ada dua jalur yang mungkin untuk masa depan internet. Salah satunya jauh lebih sulit daripada yang lain. Di satu sisi, ada internet yang dibuat oleh manusia untuk manusia, yang berlandaskan kesadaran akan realitas manusia. Namun, jalur ini memiliki banyak tantangan di sepanjang perjalanannya. Salah satunya, dibutuhkan desainer untuk membangun situs web baru ini, dan merancang situs baru bukanlah hal yang murah. Jadi, sebagian besar inisiatif ini harus bergantung pada donasi atau meminta orang membayar biaya langganan yang tidak selalu mudah diterima orang, apalagi ketika opsi lainnya gratis. Ada pepatah lama, jika sesuatu itu gratis, berarti kamulah produknya. Dan itu paling berlaku untuk Google. Mereka sedang menjadi pusat dari internet baru yang semakin banyak dihasilkan oleh AI dan dibentuk oleh algoritma yang dibangun dari data Anda. Dan saat Google semakin tertanam di semakin banyak situs dan mendorong Gemini AI ke seluruh ekosistem, jangkauannya menjadi semakin sulit untuk dihindari. Kecuali pengguna mulai mempertanyakan apa yang mereka lihat, menjauh darinya, dan mulai menciptakan sesuatu yang baru. Google bukan satu-satunya tempat di mana AI mungkin sedang menghadapi jalan buntu. Cari tahu bagaimana pesaing terbesar Google sedang menghadapi bom waktu dalam perceraian besar-besaran dengan Microsoft yang akan membuat OpenAI dan ChatGPT bangkrut.
Atau tonton video ini sebagai gantinya.